Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama tentunya kita panjatkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya. Teriring salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau yang memberikan suri tauladan kita dalam berperilaku baik dan juga penyempurna ajaran agama Islam sebagai ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Pertama-tama untuk mengawali acara kita di sore ini ya, Alhamdulillah di weekend ini kita akan belajar bersama-sama tentunya di dalam acara Easy Trip Virtual. Tapi temanya apa? Nggak kalah seru dari periode Easy Trip sebelumnya. Untuk kelancaran dan keberkahan acara, untuk itu yuk sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Syukur Alhamdulillah hari ini 28 November 2020 kita masih diberikan nikmat ini. Kita bisa kumpul bareng-bareng di sini, walaupun mungkin kita jaraknya jauh, tapi terasa dekat ya dengan teknologi, Alhamdulillah. Di acara yang tadi Fitri sampaikan adalah Easy Trip Virtual. Jadi acara ini, sahabat Easy, kita sudah beberapa kali mengadakan Easy Trip Virtual, yang dimana kita bisa jalan-jalan secara virtual, memperlihat beberapa program ataupun tempat-tempat yang menarik, dan tentunya ada ilmu yang menjadi inspirasi nanti insya Allah untuk kita bisa dapatkan. Dan kali ini temanya tentang usaha kecil menengah. Jadi tentang Easy Trip Virtual dengan tema UMKM tetap bangkit walaupun pandemi menghimpit. Kalau periode sebelumnya kita berbicara tentang pertanian, dan itu juga dihadiri dengan salah satu influencer bahkan public figure ya, Haikal Kamil. Yang sekarang juga tak kalah menarik, kita akan kedatangan tamu spesial dari pakarnya tentunya finansial. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Fitri Fauzia atas nama pembawa acara dari Inisiatif Zakat Indonesia yang tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kami untuk Bapak Dedi Fenalosa selaku Direktur Edukasi Kemitraan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia. Juga selamat datang gestarnya kita Ibu Nofrita Safitri, SSI MM CFP selaku Independent Financial Planner, Direktur Keuangan PT Kelsey. Nah, sebelum kita berbicara banyak, kita mendapatkan ilmu dari Ibu Nofrita, lalu kita juga jalan-jalan ke salah satu usaha yang nanti ada di beberapa titik ya, secara nasional kita akan saksikan bersama-sama, dan kita juga bisa berbincang langsung nanti dengan para inspirator ataupun usaha kecil menengah yang memang masih tetap bangkit walau pandemi ini menghimpit di beberapa titik. Sebelumnya kita akan ada welcome speech dulu dari Direktur Edukasi Kemitraan Inisiatif Zakat Indonesia, Bapak Dedi Fenalosa. Kepada beliau kami beri waktu dan ruangnya. Silakan Pak Dedi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Fitri dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita senantiasa harus bersyukur, memanjatkan puji kepada Allah di tengah nikmat sehat yang diberikan kepada kita, begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita di masa-masa, ya ada yang mengatakan ini merupakan masa sulit, ada yang mengatakan ini merupakan masa yang penuh ketidakpastian, tapi di tengah-tengah itu Allah terus senantiasa memberikan kita kesehatan. Itu merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri bersama. Yang sebelum saya memulai, mungkin yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, Bu Nofrita Safitri, SSI MM. Terima kasih Bu atas kesediaan waktunya membersamai kita semuanya untuk memberikan kami masukan, untuk memberikan kami ilmu terkait dengan bagaimana UMKM tetap bangkit walaupun pandemik menghimpit. Seperti kita sama-sama memahami, sama-sama mengetahui bahwa sudah hampir kurang lebih mungkin 8 bulan kita berada di tengah-tengah
kondisi pandemi seperti ini. Dan banyak usaha-usaha yang bisa dikatakan tiarap, bahkan juga ada yang bukan hanya sekedar tiarap tapi juga tutup di tengah pandemik ini karena aktivitas manusia, aktivitas orang-orang yang tiba-tiba terhenti begitu saja. Namun tentu kita sebagai manusia tidak bisa diam begitu saja, kita tetap harus survive, kita harus tetap bertahan dengan kondisi yang kita hadapi bersama ini. Walaupun juga seperti tadi saya katakan di awal, kondisi ini mungkin belum bisa kita pastikan berada di garis akhirnya kapan. Apakah sebulan atau 2 bulan lagi kita belum tahu. Tapi di tengah itu kita pun juga tetap harus bangkit, kita tetap harus bisa memberikan kontribusi maksimal minimal untuk bisa bertahan hidup baik untuk diri kita ataupun untuk keluarga kita. Dan di tengah kesempatan yang baik ini kami dari Inisiatif Zakat Indonesia ingin mengajak rekan-rekan sekalian, para donatur sekalian untuk melihat program-program kami yang kami gulirkan di tengah pandemik ini. Dan alhamdulillah ada 2 lokasi yang pada hari ini kita akan perlihatkan, yaitu UMKM Lele di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Ini mudah-mudahan bisa menjadi satu harapan baru untuk para penerima manfaat dari program-program ini. Ada mungkin di satu titik itu 5-10 orang yang bisa menerima manfaat dari program ini, dan itu tentu saja tidak lepas dari kontribusi para donatur sekalian dan juga dari teman-teman yang ada di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Dan kami dari Inisiatif Zakat Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu atas terlaksananya program ini. Mudah-mudahan kontribusi dari Bapak Ibu sekalian bisa menjadi pahala terbaik untuk Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan bisa menjadi amalan juga terbaik untuk kita semuanya, dan juga bisa memberikan harapan baru, kehidupan baru bagi para penerima manfaat dalam program ini. Dan tentu saja kami juga masih terus mengajak Bapak Ibu sekalian terus menjadi penggiat gotong royong memuliakan para duafa, memuliakan para penerima program-program kami, karena ke depan kami masih terus merancang dan juga ingin terus menyalurkan program-program untuk memuliakan para duafa, bukan hanya dari program ekonomi, tetapi juga dari program pendampingan orang sakit, kemudian juga dari program-program kami lainnya seperti klinik hemodialisa ataupun juga program rumah singgah pasien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu program-program kami dan juga acara ini. Dan juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Novitra Safitri. Mudah-mudahan acara ini bisa terus berjalan lancar. Dan kami sangat yakin hal yang disampaikan oleh Bu Novitra bisa menjadi masukan berharga bagi kami semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dedi tadi atas welcome speech-nya, sedikit tentang highlight program yang ada, juga memberikan semangat untuk kita semua tetap semangat walaupun kondisi pandemi yang tadi disampaikan, kita tidak tahu ini akan selesai kondisi pandemi ini sampai sebulan atau tahun depan, kita tidak tahu. Tapi tentunya doa terus terpanjatkan agar kita semua tetap sehat dan masa COVID-19 ini juga segera pulih, segera hilang semua dari kita. Baik, sebelum Fitri masuk berbicara mengenai banyak terkait UMKM dari pakarnya langsung, Fitri mau mengucapkan dulu selamat datang kepada seluruh para donatur dan mitra untuk Haleora, Badan Koordinasi Dakwah Islam Perumnas, untuk MTT Telkomsel dari Kalimantan Timur ya, Masya Allah ini jauh, serta donatur platinum kita dan mitra yang sudah bergabung, undangan maupun peserta acara di dalam acara Easy Trip Virtual dengan tema UMKM tetap bangkit walaupun pandemi menghimpit. Baik, berbicara ekonomi, tentu saja pandemi bukan saja berimbas pada psikis kita, kesehatan, tapi ekonomi juga ini menjadi salah satu yang imbasnya dari pandemi COVID-19. Dan banyak yang kalau kita baca di berita ya, dari sektor pekerjaan yang entah itu di PHK atau mungkin juga banyak usaha-usaha yang menurun gitu. Dan ini rasanya penting sekali kita bisa berbicara langsung, kita mendapatkan ilmu yang sangat berharga dari Ibu Nofrita Safitri, SSI, MMCFV, selaku Independent Financial Planner, Direktur Keuangan PT Kelsi. Masya Allah. Dan sepertinya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi kalau boleh Fitri sapa langsung. Assalamualaikum Ibu Nofrita Safitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Fitri manggilnya Ibu Nofrita aja mungkin ya? Iya, saya juga kayaknya dengar tadi kok panjang banget ya saya dipanggilnya. Kalau Fitri mau manggil Fitri juga jadi bingung. Fitrinya yang mana nih? Masya Allah Ibu, ini di tengah kesibukan Ibu selaku Direktur Keuangan PT Kelsi, juga sebagai Independent Financial Planner, tapi masih bisa berbagi waktu dengan kami di sini Bu, Inisiatif Zakat Indonesia terkait ilmunya keuangan, khususnya untuk usaha kecil menengah ini Bu ya, karena memang di tengah kondisi pandemi ini yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dedi Venalosa selaku Direktur Edukasi Kemitraan Zakat Easy, bahwa ini bukan hanya terasa pada kita harus menjaga kesehatan gitu, terus psikis juga kita agak worry gitu ya kalau kemana-mana akhirnya gitu, dan ini juga berimbas tentunya pada ekonomi gitu. Nah ini Bu, kita disaksikan oleh beberapa penerima manfaat dari program-program pemberdayaan Easy. Jadi program ekonomi yang salah satunya hari ini kita nanti akan melihat langsung dengan Ibu Nofrita juga, kita akan lihat langsung program khususnya di bidang ekonomi ternak lele gitu. Dan ini tentunya ilmu yang akan Ibu sampaikan berbicara terkait finansial, terus bagaimana mungkin punya tips untuk para usaha kecil menengah ini tetap survive gitu ya, tetap survive, tetap semangat gitu walaupun pandemi ini menghimpit. Jadi harus tetap bangkit walau kondisi kita terhimpit gitu. Silakan Ibu Nofrita. Oke, buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Isi, Pak Dedi atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya bukan pakar, tapi saya sedikit berbagi lah. Sama-sama lah kita saling belajar. Ini saya sampaikan sekarang gitu Mbak ya materinya. Jadi saya kapan itu sudah dihubungi oleh Isi, diminta untuk bagaimana bisa untuk menyampaikan apa sih kira-kira kiatnya UMKM untuk bisa tetap bangkit di saat pandemi menghimpit gini ya. Oke, kita bisa slide-nya Mbak yang halaman 1, next. Ini di situ ini hanya sekedar ini ya, bahwa usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah
emang betul ya menjadi unsur penting untuk mendorong perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 ini. Di mana-mana kalau saya lihat pengalaman yang dulu-dulu juga ada ada krisis atau apa yang paling bertahan biasanya memang yang usaha-usaha kecil gini gitu. Kalau kita lihat dari ini ya dari data di BPS bahwa memang kontribusi UMKM memang besar sekali, bisa mencapai 60% lebih ya, dan ekspornya adalah itu di tahun 2019 sebelum pandemi ya, itu ekspornya aja udah 14,3 disumbang oleh UMKM gitu. Oke, next Mbak. Ini seperti juga kita lihat dari BPS kelihatan bahwa pada kuartal pertama tahun 2020 kita itu turun, ya jelas turun ya karena memang ada pandemi ini banyak yang beberapa rencana-rencana itu kan agak terhalang ya, bahkan terhambat atau bahkan gagal karena adanya pandemi sehingga tidak yang mungkin dengan adanya PSBB, adanya pembatasan ini itu kan tidak bisa seperti normalnya gitu. Nah, kalau kita lihat memang mikro itu apa sih? Mikro itu adalah yang di bawah 50 juta atau ya mungkin ya home industry atau apa ya kayak ibu-ibu atau yang bikin kue itu juga termasuk di mikro. Yang kecil bisa kira-kira net profitnya adalah 300 juta per tahun, sementara yang menengah di atas 300 juta per tahun gitu ya. Oke, next Mbak. Nah, di sini saya memotong ini ya biar waktunya cepat aja. Langsung ke poin ini permasalahan kita ya, bahwa di saat pandemi ini yang kita lakukan tentunya adalah kenapa sih begini, kenapa sih gitu, kita lihatnya adalah review aja, kita tinjau ulang kembali apa yang sudah kita jalani, bisnis yang kita sudah jalankan itu. Kita lihat dulu yang paling utama sebetulnya ada pada cash flow-nya. Kemudian kita lihat produknya, apakah bisa bersaing atau tidak, ataukah masih diminati atau tidak, apakah sesuai dengan kebutuhan pada saat pandemi ini. Kemudian pemasarannya, model pemasarannya atau sistem pemasarannya. Jadi ini secara singkat saja saya bagi menjadi yang harus kita benar-benar kita tinjau, kita review adalah bagaimana cash flow ini cash flow itu sangat penting untuk demi keberlangsungan atau kelancaran bisnis kita. Kemudian baru produknya seperti apa, apakah sesuai, apakah harus switch produk atau gimana, nah, dan juga sistem pemasarannya. Oke, next. Mulailah cash flow. Saya hanya mencatat 1 halaman, tapi sebetulnya kita bisa banyak bicara tentang cash flow ini ya. Yang pasti cash flow memang harus terjaga, terutama pada saat kita ada uang tunai. Uang tunai itu betul-betul pemanfaatannya harus optimal, harus maksimal. Jadi tidak sekedar kita mengeluarkan atau bayar ini, bayar itu, kita harus benar-benar mengaturnya. Yang dipastikan adalah uang masuk terhadap uang keluar. Kalau bisa uang masuk itu sebanyak-banyak uang keluar, kalau perlu tidak boleh ada yang keluar. Tapi tidak mungkin ya, karena kita harus ada belanja modal dan sebagainya. Nah, yang selama ini yang saya juga berdasarkan pengalaman saya itu adalah merubah fixed cost menjadi variable cost. Fixed cost itu seperti apa? Misalnya sewa gedung, atau tenaga itu biasanya kita mungkin kita bayar bulanan atau kita bayar borongan. Nah, di sini kita jadikan variable cost misalnya gini. Kalau biasanya seorang pekerja bisa membuat barang atau buat produk 5 dalam sebulan atau 10 dalam sebulan, itu kan biasanya kita sudah saya bayar sebulannya adalah 4 juta misalnya. Tapi untuk merubah itu kita jadikan misalnya setiap produknya kamu akan saya gaji sekian. Jadi sesuai dengan unit rate-nya gitu ya. Atau misalnya seperti sewa gedung. Biasanya kita sewa gedung. Mungkin kita ubah tidak sewa gedung, kita pindah ke co-working space. Sekarang kan ada ya seperti itu. Jadi kita nyewa tempat yang di situ disediakan, mereka sudah menyediakan semuanya, misalnya kayak sudah ada office boy-nya, sudah ada ruangannya, tapi kebutuhan kita, saya cuman ini, saya hanya butuh seminggu sekian hari atau sebulan sekian hari, itu mengurangi fixed cost kalau kita harus menyewa gedung. Atau misalnya yang sudah saya lakukan itu seperti itu, lebih memotong ke kayak misalnya
uang transport misalnya sebulan dianggaplah sekian dimasukkan pada gaji. Sekarang tidak, karena kan memang ada yang ada beberapa perusahaan yang di shift gitu ya, ganti hari ini masuk, hari ini tidak, karena untuk mereka untuk mengurangi biaya. Nah itu di situ kita uang transport adalah setiap kedatangan, misalnya seperti itu, mungkin agak kurang enak bagi pekerja atau bagi pegawai. Tapi kalau kita mengkomunikasikan dengan baik kepada mereka bahwa kita tuh melakukan hal ini adalah demi supaya kapal atau perusahaan kita itu tidak oleng, maka kita harus sama-sama bersama-sama menjaga kapal ini biar tetap bertahan ya di tengah badai. Nah, itu yang sebaiknya memang pertama untuk mengurangi anggaran ya, karena memang cost itu harus kita tekan seminimal mungkin. Kemudian kalau yang mempunyai barang-barang atau yang ada produknya punya persediaan banyak, kan kadang-kadang mungkin di sini dalam keadaan gini mungkin daya belinya berkurang ya orang-orang. Nah, daripada kita menumpuk barang persediaannya, maka kita lihat dulu, kita inventaris mana yang belum laku, dan kemudian harus cepatnya, kalau bisa cepat kita jual. Gimana cara penjualannya? Mungkin dengan dengan diskon, dengan sale, dengan atau mungkin setelah cuci gudang, atau misalnya kan banyak ya cara-cara yang untuk memikat lah. Tapi yang pasti di sini dengan memangkas biaya ini, maksudnya dengan menjual cepat ini kita memangkas biaya inventory. Nah, itu kan kita menyimpan barang itu kan kadang-kadang juga butuh space, butuh biaya juga ya kalau kita tidak punya gudang. Nah, itu. Atau misalnya kalau barangnya terlalu lama disimpan, itu kan bisa lebih cepat expire. Bukan lebih cepat, maksudnya takutnya waktu expirednya udah ini ya belum laku, tapi kok waktu expirednya udah dekat. Nah, itu sebelum waktu expirednya menipis segera dijual dengan harga yang misalnya di diskon itu. Kemudian selanjutnya kita revisi bisnis plan sesuai kondisi. Misalnya kemarin kita membuat bisnis plan untuk tahun ini, untuk kuartal pertama kita menjual sekian dengan mendapatkan sekian. Nah, kayaknya nggak memungkinkan kan? Nah, kita revisi itu semua. Kita lihat lagi, kita review lagi seperti apa sih sesungguhnya dengan kondisi, dengan menyelesaikan kondisi yang ada ya. Nah, itu di situ kita bisa mengurangi budget di sini, misalnya budget pemasaran. Kalau misalnya kemarin kita mempunyai rencana untuk target misalnya penjualan sekian, otomatis istilahnya biaya untuk pemasarannya atau biaya untuk promosinya adalah sekian. Nah, mungkin kita bisa turunkan karena kita sudah merevisi rencana target tersebut. Kemudian selanjutnya jika ada hutang usahakan untuk reschedule. Ini pasti biasanya ada bisnis itu mempunyai hutang. Nah, hutang ini bisa ke bank atau bisa pembiayaan dari misalnya pegadaian dan sebagainya. Itu kita berusaha untuk, kalau kita tidak mampu atau agak kesulitan untuk membayar, sebaiknya kita usahakan untuk reschedule. Kita coba negosiasi untuk bisa reschedule, kita hitung kembali bersama, jadi kita tahu kemampuan kita seperti ini, sehingga orang yang memberi hutang kepada kita itu juga tetap percaya bahwa kita ada niat baik untuk tetap membayar. Kemudian kepada para supplier. Nah, ini kepada supplier itu misalnya nih, kalau misalnya contoh urusan roti gitu ya, buat roti gitu. Oke, mungkin dia mengambil tepung atau gula pada supplier yang mungkin pembayarannya biasanya cash gitu ya. Nah, ini mungkin kita tanya, bisa nggak misalnya agak lama sedikit pembayarannya karena kita mau putar dulu. Tapi dalam artian kita untuk meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran ini pun kita juga harus dengan menghitung ya bahwa kita itu tahu bahwa oke, saya ada pesanan kira-kira dalam 2 bulan saya pasti akan dibayar, pasti ada uang masuk. Nah, kita bisa tolong saya bisa minta nggak untuk pembayarannya diperpanjang. Nah, ini setidaknya membuat kita bisa sedikit bernafas untuk mengatur cash flow-nya dulu. Kemudian itu misalnya ada lagi kayak saya pengalaman saya adalah misalnya
kalau saya memang bergerak di bidang, ada salah satunya adalah kita sewa alat berat. Nah di situ saya akan minta, misalnya mereka maunya dibayar di muka sebelum sewa. Saya tanya, Pak boleh nggak Pak saya dibayar di belakang? Karena kami juga butuh modal yang kami punya ini, dana yang kami punya itu akan kami gunakan untuk misalnya untuk bayar karyawan dan sebagainya. Nah makanya tapi kita ada pembayaran lagi. Nah kita mohon bayar di belakang bisa nggak Pak, sehingga kita bisa pakai dulu alatnya untuk bekerja, dan apa pembayaran kita akan tetap. Nah, biasanya kalau kita sudah punya record yang baik pada para supplier, mereka akan juga sama-sama mengerti. Yang penting kita tetap jaga komitmen, tetap berkomunikasi, dan selalu terbuka kepada mereka. Insya Allah apapun kalau kita sama-sama, kita juga bisa, mereka juga akan mengerti kesulitan kita. Toh mereka mungkin ya juga punya kesulitan yang sama dengan kita, tapi mereka juga butuh kepastian. Okay? Nah, rapihkan pembukuan. Di sini yang kami maksud adalah catatan keuangannya ya. Mungkin sebagian besar sudah punya ya, atau sebagian ada juga yang kadang-kadang asal, kalau terutama ya yang saya lihat itu adalah yang kecil-kecil gitu ya, yang mikro gitu. Mereka yang penting ada uang masuk, nggak tahu ini uang apa, dan tercampur dengan uang pribadi. Nah ini yang harus benar-benar dipisahkan, separate ya. Ini yang harus kita benar-benar pisahkan, bahwa mana dana pribadi dan mana dana untuk bisnis gitu ya. Rekeningnya pun juga beda. Kalau toh hanya punya satu rekening, itu harus cepat-cepat kita ada catatan tersendiri. Karena kalau tidak itu campur jadi satu, kita tidak akan tahu. Akhirnya mungkin yang bisa untuk kita untuk jadikan modal, untuk belanja barang modal, kepake untuk kebutuhan pribadi. Nah ini yang benar-benar yang harus kita hindari. Itu sering kali saya lihat ada case-case seperti ini. Nah ini yang harus kita lihat. Kalau tidak tahu bagaimana mencatat, misalnya yang ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang mungkin tidak terbiasa, untuk bikin aja catatan paling sederhana. Cuman ada uang masuk, uang keluar. Misalnya saya hari ini belanja ini, misalnya contohnya ini orang jual ikan cupang sekarang lagi rame ya itu ya, misalnya itu juga bisa. Jadi misalnya hari ini saya belanja ikan cupang sekian, belanja makanannya sekian. Nah itu kita lihat, saya berangkat ke tempat mana saya itu pengeluarannya, kemudian saya ongkos untuk menuju ke tempat saya jualan itu sekian, semua dicatat tanggalnya, terus keterangannya sesederhana mungkin juga nggak apa, yang penting ada pencatatan. Dari pencatatan itu baru kita nanti akan tahu. Nah misalnya kita nggak tahu nih, mungkin ribet amat sih setiap ada yang beli satu kok saya nyatat misalnya. Nah itu bisa aja dari uang kita terima uang penjualan itu, misalnya ada orang beli, kita masukkan dalam kantong sendiri. Kalau kebutuhan makan selama di tempat berdagang itu, kita mungkin pakai uang yang lain, pakai dompet yang lain, jangan pakai yang dari penjualan dari orang-orang bayar itu. Nah dari situ kita lihat sampai rumah, oke hari ini saya dapat berapa, kita tulis pendapatan hari ini sekian, tadi kan sudah ada ya. Nah dari situ kita akan lihat, mana sih yang pengeluarannya benar-benar pengeluaran bisnis ya, dan pendapatan bisnisnya. Di situ kita lihat, keuntungan saya sekian, berarti kita bisa tahu berapa sih sebetulnya keuntungan kita. Nah itu semua di detail. Dan jangan lupa ya, kita pribadi juga harus digaji. Tapi jangan disesuaikan ya, misalnya belum untuk jualan ikan cupang gitu misalnya. Saya berjualan ikan cupang, lalu saya gaji, saya mau gaji gede deh, usaha saya sendiri, lalu saya gaji pendapatannya aja belum sampai misalnya 100.000 sehari gitu ya, keuntungannya. Saya udah bikin, saya sehari saya harus digaji 150. Nah ini kan akhirnya malah tekor. Nah di sini kita perlu kebijakan diri sendiri ya untuk menentukan berapa gaji. Ini yang penting, bahwa setiap tenaga kita tulis, kita tentukan upahnya, dan pisahkan antara dana pribadi dan dana bisnis. Nah, memangkas anggaran biaya itu macam-macam ya, tergantung bisnisnya ya. Misalnya kalau di saya tidak pernah ada biaya marketing, misalnya gitu, karena kita lakukan semua sendiri. Jadi kalau toh ada apa-apa, misalnya tidak ada uang uang untuk misalnya
Kalau yang pasti itu yang kita kurangi, misalnya uang makan gitu misalnya. Kadang-kadang kami di kantor itu suka, oke, kita makan-makan bersama misalnya siang gitu ya, oke. Nah itu mungkin agak kita kurangi. Kita mungkin saya siapkan makan bekal dari rumah gitu, kita makan bersama-sama. Mereka juga saya usahakan untuk bisa coba bawa sendiri dari rumah, sehingga bisa mengurangi pengeluaran mereka juga sih, dan juga lebih sehat, lebih bersih, lebih higienis ya. Nah kayak gitu. Nah kemudian ini selanjutnya adalah pengeluaran arus kas harus cermat. Jadi setiap kali ada pembelian atau pengeluaran ini harus kita detail. Untuk apa sih? Penting nggak sih? Harus kita lebih detail ya dibanding sebelumnya ya. Kita harus lebih mempertimbangkan perlu nggak sih, misalnya kayak kemasan, misalnya sebelumnya kemasan mungkin dari kertas, habis itu pakai plastik, pakai apa? Nah, mungkin kita agak lebih sederhanakan, mungkin cukup dengan kertas dan sedikit mungkin tumpuk-tumpuk. Pokoknya yang tidak perlu tidak usah diadakan, tidak perlu misalnya dalam seminggu kita butuh misalnya sudah direncanakan dalam seminggu kita perlu kertas 3 rem. Pada kenyataannya kita hanya perlu 2 rem. Nah, itu kita bisa udah 2 rem saja yang kita beli dan manfaatkan barang-barang yang bisa kita pakai kembali, misalnya kertas bekas. Nah, itu kita manfaatkan untuk misalnya kita pakai baliknya kalau masih ada. Itu untuk yang bukan keluar ya, untuk intern misalnya untuk file-file apa kita menulis itu kita bisa pakai. Kita potong-potong juga bisa untuk note-note daripada kita beli kayak buku kecil ya untuk nulis catatan. Pergunakan yang itu salah satu untuk penghematan. Oke Mbak, next. Nah ini kemudian review produk, apa sih yang kita review? Nah kembali lagi, misalnya saat ini masa pandemik ya, mungkin orang mulai nggak suka untuk jalan-jalan dan nggak boleh ya, misalnya jalan-jalan ke mall. Nah ini mungkin ya. Terus terang kayak misalnya penjualan baju, sepatu, yang barang-barang konsumtif mungkin agak berkurang. Nah itu kita juga lihat kita mesti kemana lagi ya. Makanya kita lihat fokus pada kebutuhan konsumen. Seperti apa sih yang diperlukan oleh konsumen? Nanti produknya, customer profile-nya. Nah kita kira-kira siapa ya pelanggan kita ya? Seperti apa mereka? Atau kita lihat pelanggan kita mungkin yang dulunya misalnya di sekeliling kita berjualan, di sekeliling kita adalah ada pabrik gitu ya. Oke, mereka pabrik itu mungkin karyawan-karyawan pabrik itu agak berkurang pendapatannya, otomatis mungkin daya belinya berkurang, atau mungkin kalau kita di situ tuh punya warung untuk jualan makanan gitu, mungkin kita nggak kurang diminati lah kalau kita misalnya tetap menyuguhkan atau menyajikan menu-menu yang rada mahal gitu ya, atau misalnya kayak yang rada-rada makanan misalnya spaghetti atau gimana. Nah itu kita lihat seperti apa sih, oh mereka cuma butuhnya ini kok, agak ini mungkin yang kemarin-kemarin mereka bisa cari lauk macam-macam. Oke, yang sekarang yang penting kita bikin paket, jadi mereka sudah bisa misalnya dengan kita bikin paket 15.000 plus nasi, lauk, sayur, plus minum misalnya. Nah itu mungkin lebih menarik mereka. Jadi kita harus mereview kembali apakah produk kita sesuai dengan customer profile saat ini, dengan kondisi seperti ini. Terus makanya dengan itu bagaimana sih kita kalau sudah mereview seperti apa? Nah kita harus tetap berkreasi ya. Kreativitas kita emang harus digali terus. Ada inovasi, misalnya seperti kemarin tuh saya ada teman seorang pengusaha baju di Bali, dia selama ini memang banyak ekspor ya, pembeli-pembelinya banyak dari luar negeri, tapi karena ada pandemi ini memang jadi kan agak berkurang ya, atau malah ada beberapa negara yang berhenti gitu. Lalu dia switch ke perusahaan untuk memproduksi baju hazmat. Nah itu dia memenuhi, ada dari beberapa dokter-dokter pesan ke dia, atau rumah sakit. Nah dia switch ke situ.
Atau lagi ada teman satu lagi, ada juga dia adalah desainer baju. Nah, selama ini kan dia agak memproduksi baju-baju yang bagus-bagus gitu, yang mewah-mewah, yang mungkin untuk orang-orang yang suka ke mall atau suka ada kegiatan ke sana sini, mau apa sama apa yang untuk ibu-ibu yang bagus-bagus. Nah itu dia kemarin saya lihat agak mulai berpindah atau mulai mengalihkan desainnya ke baju-baju sehari-hari yang lebih nyaman. Kan sekarang kan lebih banyak orang WFH. WFH itu kan maunya baju yang nyaman di rumah tapi tetap rapi. Nah, selain memproduksi itu, dia juga mulai membuat masker. Kan banyak kan kebutuhan masker itu benar-benar sekarang tuh banyak sekali orang-orang yang beralih menjadi produsen masker. Nah, itu tinggal bagaimana dia membuat sesuatu yang unik, yang pasti harus unik ya, agar orang tetap melirik. Selain desainnya juga mungkin nyaman dipakai, mungkin itu ya, mungkin yang bagian yang biasa berproduksi mungkin tahulah seperti apa ya yang pastinya gitu. Nah, ini lakukan riset dan pengembangan ini tadi sudah ya, seperti penyesuaian atau switch ke produk yang lebih diserap ke pasar. Ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi selanjutnya adalah lakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan daya tahan dalam menghadapi krisis. Riset ini nggak usah yang mahal-mahal gitu ya, tapi kita lakukan. Mungkin kita browsing ya dari internet gitu. Sebenarnya apa sih seperti ini, berita-berita, kita lihat berita-berita, kita lakukan riset sendiri, riset pribadi kecil-kecilan, atau mungkin kita lihat dari data-data di BPS atau data-data dari Memperindak atau dari macam-macam lah. Kita coba cari untuk seperti apa sih agar produk kita itu kita bisa memasarkan produk kita atau kita bisa memproduksi produk. Misalnya yaitu saya pengen men-switch produk saya, tapi apa ya yang kira-kira laku di pasaran? Nah, kita mungkin kalau kita melakukan riset sendiri yang benar-benar langsung dari awal kan mahal ya biaya riset itu. Nah, kita tinggal browsing, kita tinggal cari data-data, kita coba kira-kira apa, dan berdasarkan pengalaman tentunya. Biasanya yang punya pengalaman itu lebih kena gitu loh, lebih dapat untuk cari datanya gitu, lebih tahu kalau data ini saya bisa lebih cocok untuk ini, untuk apa yang saya perlukan. Nah itu, dari situ kita tahu misalnya kayak tadi ayam gitu misalnya, ada peternak ayam, dia kena telur seperti apa misalnya, memang telur sekarang agak mahal lah, gimana? Tapi kok agak suka pecah di jalan, gimana ya? Nah itu dia mungkin browsing, tanya ke konsumen atau tanya ke mana, ke toko-toko yang dia biasa supply. Nah itu adalah riset-riset kecil yang ya kita lakukan sendirilah. Kemudian pengembangan untuk meningkatkan daya tahan gitu. Nah pengembangan itu apa misalnya seperti itu. Kalau kemarin misalnya kita cuma sekedar bikin masker pertama gitu ya, masker cuma seperti ini, kreasinya seperti ini, nah kemudian kita kembangkan ya, kayaknya kalau cuma gini mungkin seperti awal kan kita masker kan cuma di ini ya, dipasang di headset gitu ya, tapi sekarang kan sampai ke belakang gitu, itu mungkin kita bisa tambahkan di situ gitu. Oke, berarti ini pengembangan produk kita. Atau mungkin misalnya kemarin saya hanya misalnya untuk membuat produk apa ya, contohnya lebih misalnya kayak bikin apa, kayak kalau orang-orang tuh kayak apa, misalnya mie ayam gitu ya, tapi ini apa pengembangannya, mie ayam bisa misalnya di sebelahnya misalnya ada pakai ini, ada kerupuknya, boleh kok Bu beli kerupuknya. Nah, mungkin itu kecil ya, itu misalnya untuk skala kecil sekali. Nah selanjutnya adalah penyesuaian harga jual. Mungkin agak buat kita juga agak susah ya, mau disesuaikan gimana lagi, di pemasukan kita juga sudah kecil gitu ya, sudah juga mepet, tapi apa ya, kita harus menurunkan harga. Nah kemarin saya ada cerita dari seorang teman, dia mempunyai usaha daycare dan sekolah anak-anak gitu ya. Saya tanya, apa kiatmu atau apa yang membuat kamu survive di masa seperti ini, saya tanya gitu. Satu, memang dia banyak menutup daycare-nya karena memang banyak kantor-kantor yang tidak buka ya, yang melakukan WFH ya, sehingga mereka tidak butuh daycare gitu. Nah, kemudian
dia terpaksa harus apa ya? Harus nyala. PHK tapi ya merilis pekerjanya. Nah, tapi selain itu dia juga memangkas uang SPP. Uang SPP, nah ternyata dengan memangkas uang SPP kelihatannya sih jadi pemasukan kurang ya, tapi dengan begitu malah banyak yang mendaftar ke sekolah dia, orang-orang dari, karena ini online ya, dari luar Jawa, dari luar pulau itu malah ikut mendaftar, malah banyak, meskipun penghasilannya tidak sama ya, income-nya tidak sama dengan pada saat normal kemarin gitu. Tapi setidaknya itu adalah salah satu cara dia untuk tetap bertahan, untuk tetap menarik minat para konsumen. Tapi tetap kualitas juga tetap harus dijaga, jangan misalnya murah karena murah maka terus yang penting murah orang ini kok. Nah, itu jangan. Kita tetap harus kualitas harus tetap kita jaga. Nah, di situ kita memang harus berani bisa melakukan terobosan ya. Kita harus seperti penyesuaian harga itu, kita berani potong harga karena kita mungkin mengecilkan margin, tapi berharap bahwa menaikkan omset. Nah, begitu. Itu salah satu contohnya ya. Mungkin dari pengalaman lagi mungkin bisa lebih dikembangkan gitu ya. Oke, Mbak, next. Nah, selanjutnya sistem pemasaran. Nah, di sini sekarang saya sudah lihat ya, banyak sekali ya yang tidak cuma sekedar di rumah, tapi mereka akhirnya pada pada online. Itu yang paling sangat membantu online. Nah, mau nggak mau ya, alhamdulillah juga kita sudah ada banyak misalnya driver ojol gitu ya yang untuk ikut membantu kita, atau mungkin kurir-kurir gitu ya. Saya ada mulai dari, kalau saya boleh sebutkan adalah kayak Parcel, JNE, Tiki dan sebagainya, itu saya lihat kok banyak sekali gitu ya. Mereka tuh rame terus gitu. Nah, memang karena model penjualan online ini marak ya, makin kenceng gitu ya di masa pandemi ini, karena memang orang juga kalau mau ke toko juga agak takut, mau langsung apalagi ke mall juga mungkin masih ngeri gitu. Nah, ini daftarkan produk di marketplace, kan sekarang yang terkenal yang gede ya, kayak Shopee, Tokopedia, Blibli, terus Bukalapak, itu lebih memudahkan ya, apalagi di situ karena mereka sudah bisa dibilang besar ya, sehingga rekeningnya kita juga lebih percaya, ke sini. Memang banyak sih saya lihat misalnya kayak di Instagram, kayak di Facebook gitu ya, itu rata-rata memakai rekening pribadi ya, rekening mereka sendiri. Nah, itu banyak juga yang melakukan penipuan di situ. Nah, itu yang agak ditakutkan. Makanya kalau ini bisa juga mendaftarkan produknya di marketplace. Jadi misalnya saya jual masker, oke, saya mau ikut jualan deh di Shopee, atau saya juga ikut jualan di Tokopedia, saya buka tokonya di situ, buka shopnya di situ. Nah, tapi kalau misalnya nggak mau bikin ribet aja, nanti uangnya juga nggak langsung kita terima, kita bisa memanfaatkan media sosial seperti tadi saya bilang, Instagram, Facebook, dan sebagainya itu. Cuman di sini kita harus benar-benar meyakinkan pembeli, karena kita menggunakan rekening pribadi atau rekening kayak misalnya kayak rekening toko kita sendiri gitu. Nah, di sini banyak kejadian, saya juga ada pengalaman bahwa ternyata mereka itu sistem ininya menggunakan admin, itu sistem pemasarannya menggunakan admin, mereka asal kayak main todong. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi mereka minta alamat kita sebelum menjawab pertanyaan kita barangnya seperti apa, mereka menodong kita dengan tolong diisi data-data, nomor alamat, nomor telepon dan sebagainya. Nah, di situ pengalaman saya, untungnya waktu itu saya adalah pakai alamat yang tidak lengkap. Nah, ternyata begitu saya kurang berminat, langsung tiba-tiba dia mengirimkan lewat saya lewat JNE, kalau nggak salah, kursus JNE itu berusaha menghubungi saya, Bu, ini alamatnya mana, nomornya mana lah. Saya juga apa ya, saya ini Bu ada dari Kuningan, ini barang ini, waduh maaf saya nggak kenal. Iya Bu, ini bayar COD. Lah, saya tidak pesan. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi tetap kita memanfaatkan media sosial dengan memberikan kepercayaan agar mereka percaya bahwa kita tuh yang kita jual adalah barang yang benar, barang yang baik,
Dan kita tidak nodong, tidak berusaha apa ya, bisa dibilang tipu-tipu gitu ya, yang penting laku. Nah, oke. Atau kalau misalnya ini misalnya manfaat media sosial, aduh saya kan teman saya nggak banyak dan saya juga nggak main medsos misalnya gitu. Nah, kita bisa mengoptimalkan WA atau SMS atau telepon. Misalnya kita kan punya kan daftar WA atau orang tertentu, atau kita di sekeliling kita kasih sebar nomor telepon. Ini ya kalau mau pesen misalnya makanan, kita mau jual makanan atau pesan ambil ini barang misalnya untuk laundry, cuci, kita bisa ambil dalam minimal sekian. Nah, di sini yang kita harus perhatikan bahwa kita harus punya batasan jangkauan pemasarannya gitu. Misalnya jangan sampai asal setiap orang lewat kita kasih. Nah, takutnya kita diminta untuk mengambil, misalnya laundrynya mengambil kotoran baju kotoran itu di radius 10 km. Nah, itu jangan. Jadi kita akan lihat bahwa pengambilan minimal pada radius 2 km sekian kilogram, misalnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita harus kita tentukan sendiri sesuai dengan kemampuan. Oke. Nah, selanjutnya adalah setelah ini semua, terus apalagi nih? Oke, kita gabung dengan organisasi atau komunitas, setidaknya misalnya dengan seperti di sini, misalnya ikut di mungkin kelompok kayak komunitas sepeda gitu, bike. Nah, itu kalau misalnya kita punya jasa untuk reparasi sepeda. Nah, ini cerita lagi nih tentang sepeda ya. Nah, ini sekarang lagi marak juga kan, orang lagi seru-serunya untuk goes lah. Ada beberapa di sini dekat rumah saya itu, ada orang yang dia tuh benar-benar bisa dibilang bapak-bapak tuh suka sama dia karena dia tuh pinter, nggak mahal, rajin. Nah, itu padahal murah dia. Jadi orang-orang tuh senang ke situ. Nah, di situ akhirnya bapak-bapak ikut kumpul sambil nungguin dia servis sepeda. Mereka pada kumpul bapak-bapak. Nah, dari situ ngobrol ini si bapak ini punya usaha bakso, si bapak ini punya usaha ini, mereka ngobrol akhirnya kalau daging begini, untuk kalau bakso begini, akhirnya mereka ketemu. Nah, di sini gunanya kita bergabung dengan organisasi atau komunitas. Nah, atau misalnya sesama pecinta ikan cupang gitu, misalnya di situ ada mereka bisa menjual ikan cupang seperti apa sih? Kalau misalnya ikan cupang itu rentan dengan ini gitu. Nah, itu saling sharing gitu. Oke. Nah, kemudian bisa juga menjadi mitra binaan dari perusahaan-perusahaan, misalnya dari bank ada juga dari BTPN Syariah, maaf saya menyebut merek ya, atau mungkin dari PSM, atau mungkin dari Semen Gresik, dan macam-macam seperti itulah yang besar-besar, atau PLN. Nah, dari situ biasanya mereka, kalau kita menjadi binaan mereka, itu biasanya mereka akan suka memberikan kayak semacam kadang-kadang kayak seminar atau pelatihan, informasi, atau kita juga bisa dibantu pembiayaannya dan hal seperti itu kita harus kita manfaatkan setidaknya. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu gimana jadi mitra binaan, nah ini tadi gunanya kalau kita kumpul dengan komunitas, siapa tahu di antara komunitas itu juga pernah menjadi mitra binaan atau sedang menjadi mitra binaan. Nah, di situ itulah fungsinya atau itulah manfaatnya untuk kita bisa untuk saling memperluas networking, kita bisa tahu kenalan, kita ada dalam komunitas itu seperti itu. Jadi silaturahim ya, itu yang penting ya. Nah, di sini seperti itulah. Networking itu kan silaturahim ya. Nah, itu. Oke, next. Nah, karena kita sendiri juga nggak tahu ya sampai kapan sih sungguhnya vaksin pun kita juga tidak tahu kapan bisa kita dapatkan, obatnya kayak apa. Nah, ini kita harus benar-benar benar-benar terencana. Jangankan untuk jangka panjang, untuk jangka pendek pun dalam waktu seminggu pun kita juga harus membuat rencana. Cash flow harus benar-benar dijaga. Rencana mungkin uang 1.000, 2.000 itu juga harus kita lihat seperti apa sih. Detail kita mencatatnya agar kita bisa membuat perencanaan seminggu ke depan atau sebulan ke depan atau selanjutnya 3 bulan. Nah, itu harus kita sesuaikan. Nah, ini memang benar-benar harus kita nggak boleh
males, kita nggak boleh merasa cuman gitu aja, nggak, karena memang ini dari pencatatan itulah kita bisa melihat, setidaknya kita tahu bahwa ini yang harus kita bisa kecilkan anggarannya, atau ini di sini kalau kita bisa kita tambah di sini mungkin akan berdampak lebih bagus. Nah, itu yang harus kita aware ya, dalam rangka kita harus bisa membuat rencana. Itu adalah cara kita untuk menghadapi ketidakpastian ini. Nah, UMKM dalam kondisi pandemik harus berkolaborasi, kerjasama usaha hingga dapat meningkatkan efisiensi, berbagi beban kerja, dan bahkan mendapatkan ide-ide baru. Oke. Misal seperti kami gini, kalau mungkin dalam usaha saya itu untuk mobil, saya membutuhkan mobil operasional. Nah, untuk berbagi beban atau berbagi risiko dan berbagi manfaat juga ya, itu saya lebih baik menyewa mobil untuk operasional. Artinya dalam artian saya tidak perlu ada uang untuk beli mobil, atau kalau saya harus kredit, saya nggak perlu mencicil tiap bulannya. Saya hanya tinggal sewa. Dia akan mengurus semuanya. Biasanya begitu kalau saya sewa mobil itu, dia menyediakan drivernya, saya nggak perlu mikir gimana drivernya. Jadi dia akan menyediakan drivernya, berikut mobilnya. Kalau mobilnya rusak, saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus diganti mobil lagi. Akhirnya kerjasama seperti ini kan enak. Jadi saya sewa mobil dia, tapi saya juga lebih nggak mikir, susah untuk gimana ya ini, supirnya kenapa ya ini sakit, ini misalnya gitu ya, supirnya dia yang akan mengurus. Itu berbagi beban ya. Tapi juga kadang-kadang hal seperti itu kelihatannya lebih mahal, tapi kita juga mengurangi risiko kita, dan juga istilahnya bagi-bagi rezeki deh gitu. Jadi nggak semua kita harus berpikir sendiri, kan susah ya. Oke. Ide-ide baru. Nah, ide-ide baru ini kadang-kadang ada seorang teman, dia itu karena seperti tadi itu kan sewa gitu, dia biasanya kasih orang itu. Nah, itu malah si yang dia sewa itu malah bilang, Bu, kenapa ya nggak bikin ini aja, Bu? Ibu bikin ini sendiri, misalnya bikin kayak maaf, kayak tempat untuk penitipan mobil kayak gitu. Nah, itu loh, kenapa kok gitu? Ya, Ibu kan ada tempat, sayang kalau nggak dipakai. Nah, itu langsung dia mungkin si ibu tadi juga jadi keinget, oke, ya juga ya. Jadi dia hal seperti itu bisa mungkin meningkatkan pemasukan lagi. Pokoknya sekarang yang penting kita itu dengan berkumpul itu bisa mendapatkan hal-hal baru, insya Allah gitu ya. Oke, next. Nah, sudah sampai pada akhir bahwa kita mau nggak mau kita harus buka wawasan, tingkatkan ilmu, temukan hal baru. Insya Allah dengan kita jangan di rumah terus, jangan terkungkung terus dalam misalnya kenapa kok gini enggak. Kita buka, ketemu aja sama semua. Kita keluar rumah, kita tetap berhubungan dengan yang lain. Kalau ada kesempatan meningkatkan ilmu dengan seminar, dengan webinar, dengan mungkin ada hal baru misalnya di YouTube, kita lihat aja di situ. Nah, dengan adanya hal baru, siapa tahu itu adalah jalan kita mendapatkan rezeki baru gitu kan. Pasti kan seperti di sini juga, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, itu janji Allah loh. Jadi kita harus percaya, harus yakin. Sekali lagi yang terakhir, bahwa dalam berbisnis kita harus amanah, jujur, kualitas tetap terjaga, dan komitmen. Komitmen paling penting. Jujur, kita juga nggak boleh bohong. Misalnya, ini barangnya bagus kok gini, ternyata itu sebenarnya cacat. Kita cuma pengen barang itu laku, jadi kita cuma, enggak kok ini bagus gini. Nah, itu kenapa? Ya mungkin dia nggak akan tahu, tapi nantinya tanggung jawab kita adalah terhadap Allah ya. Nggak boleh kita gitu. Atau kalau sampai si konsumen itu tahu, itu juga kerugian kita kan. Amanah ya, kita harus tetap kita niatkan untuk ibadah, kita niatkan bahwa kita ini orang-orang yang bekerja pada kami itu dititipkan kepada kami, sehingga kita harus memberikan yang terbaik buat mereka.
kita harus memberikan yang halal buat mereka. Nah, kualitasnya juga kita tetap menjaga kualitas. Berapapun susahnya, jangan sampai kita menurunkan kualitas. Kalau toh harus menurunkan kualitas, berarti kita juga harus berani menurunkan harga, dan itu harus kita sampaikan kepada konsumen. Kita harus jujur kepada konsumen bahwa ini yang murah, tapi kualitasnya berkurang. Tapi seperti ini bisa lumayan, misalnya saya jamin ini bisa bertahan misalnya 2 bulan. Sementara kalau yang kualitas super bertahan saya setahun. Nah, kita harus sampaikan dengan benar kepada konsumen. Komitmen. Kalau kita sudah punya janji, makanya kita harus bisa pegang komitmen tersebut. Kalau kita berjanji untuk bisa memenuhi pesanan pada 2 bulan, pada jangka waktu sebulan, atau berapapun, kita harus pegang komitmen. Jika kita tidak mampu memenuhi, maka kita harus sampaikan. Balik lagi, kita harus jujur, kita harus amanah, kita harus bilang kepada konsumen bahwa maaf, ada kesulitan seperti ini, kami begini, kalau mau tolong kami dibantu sedikit, tapi insya Allah kami tidak akan mengingkari komitmen yang ada. Nah, seperti itu, komunikasikan yang dengan baik dengan konsumen. Seperti itu saja. Oke Mbak, selanjutnya. Nah, terakhir kita harus tetap semangat, produktivitas harus tetap terjaga, dan kita tetap kreatif. Insya Allah kalau kita kita terbuka, kita selalu berwawasan luas, kita nggak banyak mengeluh, nggak boleh mengeluh. Insya Allah kita akan tetap kreatif. Dengan kreatif kita akan dapat inovasi-inovasi baru, dan kita tetap inovatif. Nah, ini akan sesuatu itu dengan kita inovatif, otomatis biasanya semangat. Kalau kita berinovasi kemudian dihargai orang, biasanya kita makin semangat. Nah, makanya kita jangan pesimis ya. Semua kok kalau yang susah juga semua juga susah. Nah, pasti kita harus tetap semangat, karena insya Allah kita semua ada jalan kok. Jadi kalau toh ada kesusahan, kita bisa saling berbagi ya, kita bisa berkomunikasi pada orang, tanya seperti apa sih, kita banyak Google, nggak usah terlalu bahwa ini salah, jangan menyalahkan siapapun. Menyalahkan juga nggak akan memberikan solusi. Jadi kita tetap semangat, kita coba cari, kita balik lagi, review lagi apa sih yang terjadi, kenapa begini, coba kita gali lagi kreativitas kita, mungkin akan menemukan inovasi-inovasi baru. Oke Mbak. Nah, selanjutnya maaf ini bukan promosi, tapi ini sekedar info. Saya itu ditawar seperti ini. Sejujurnya saya sendiri juga ikut di kelompok komunitas motret ini karena untuk belajar motret. Nah, kemudian ditawari waktu dulu adalah untuk tenaga medis. Nah, sekarang adalah untuk UMKM. Nah, lalu saya baru ingat, oke, saya akan berbicara dengan para pelaku UMKM. Boleh nggak saya share? Kebetulan dari pihak isi juga silakan Bu di-share. Mungkin ini bermanfaat, menyenangkan sekali untuk belajar memotret itu hanya dengan HP. Saya sudah ini sendiri ya, sudah melakukan sendiri. Memang dengan HP, hanya dengan HP biasa, nggak perlu yang pakai macam-macam. Nah, ini mungkin membuat kita bisa membuat tampilan-tampilan produk-produknya jadi menarik, sehingga orang juga tertarik ya, pengen gimana ya ini ya. Cukup murah kan, hanya 10.000, dan ini dana ini kalau setahu saya yang saya dengar itu tidak masuk ke kantong ini Motokoi Check ini, tapi mereka juga salurkan, mereka juga berdonasi lah ke, saya kurang tahu karena bukan saya. Begitu yang kami sampaikan, yang saya sampaikan, insya Allah mungkin bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Saya jadi malu kalau tadi saya disebut pakar itu. Begitu ya Mbak ya. Terima kasih untuk di kesempatan ini. Insya Allah kita bisa ketemu terus. Kita tetap menjalin komunikasi, saling berbagi lah. Buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nofrita. Fitri pikir Ibu itu ini yang foto, Bu, fotografer. Bukan.
Wah, Masya Allah ini Ibu udah finansial, juga fotografer juga, food ya Bu ya. Kan saya juga lagi belajar gitu, tapi menyenangkan belajar dengan HP, dan itu saya lihat memang itu banyak juga teman-teman itu yang iya, jadi fotonya jadi menarik, mungkin cuma sekedar bubur ayam, mungkin sekedar tempe gitu, jadi menarik. Nah, makanya tadi boleh nggak ya, saya tadi kan minta izin, boleh nggak ya saya sampaikan ke sini, siapa tahu ada yang mau gitu, bisa langsung ke kontak person itu. Baik, Masya Allah Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang mau diskusi kepada Ibu, tapi memang kita berbicara UMKM yang tadi Fitri sampaikan di awal, Bu. Ini ada pelaku dari program ekonomi inisiatif Zakat Indonesia, dan kali ini kita ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur ya, khususnya nanti program apa sih terkait yang akan kita lihat secara langsung ini Bu, gitu. Jadi nanti mungkin dari teman-teman yang menjalankan program ekonomi ini juga bisa. Sebelumnya Bu izinkan Fitri, ini Fitri dengan teman-teman sudah merangkum dalam sebuah video, highlight video, untuk kita lihat program apa sebetulnya yang nanti akan kita bisa lihat langsung di lapangan. Jadi kita saksikan dulu video yang menarik berikut ini. Assalamualaikum sahabat Izi. Ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa penjual pecel lele itu ada di mana-mana, tersebar di mana-mana seperti itu. Nah, jadi saya ingin tahu nih, gimana sih cara melihara ikan lele seperti itu. Nah, infonya bahwa dari inisiatif Zakat Indonesia itu ada program namanya pemberdayaan ikan lele seperti itu. Nah, mari kita lihat proses dalam pemberdayaannya. Ini apa Bu? Ini lagi menebar daun pepaya sama pelepah pisang. Nah, oke Bu. Terus kan saya kepo nih Bu, terkait pemeliharaan ikan lele. Kalau boleh Ibu jelasin sedikit Bu, terkait dari awal sampai panen ikan lele itu kayak gimana prosesnya Bu? Yang pertama saya persiapan airnya. Iya. Kita isi dulu airnya sedalam 60 cm. 60 cm. Kalau sudah 60 cm, kita berikan ini yang irisan daun pepaya sama pelepah pisang. Yang tujuan seperti tadi, kalau pelepah pisang itu untuk media tumbuhnya plankton, untuk yang daun pepaya adalah untuk antioksidannya. Nah, setelah itu pas panennya itu kira-kira berapa hari Bu? Berapa bulan? Panennya tergantung bibitnya. Kalau yang berdasarkan pengalaman kemarin bibitnya jenis sangkuriang itu 2 bulan tidak bisa panen. Tapi dalam setiap periodenya mesti ada yang ini kalah saing dalam makan. Jadi mesti ada yang kecil ya Bu ya. Besarnya tidak sama. Sekitar 2 bulan ya Bu ya. Ya. Baru siap panen ya Bu ya. Assalamualaikum sahabat Izi, pernahkah kalian mendengar kata keripik lele? Pastinya kalau kita dengar kata keripik, yang terbesit dalam hati kita adalah gurih, terus juga kriuk, dan pastinya enak untuk dibuat cemilan. Nah, saat ini saya sudah berada di Kampung Bina Ternak Lele, binaan Izi Jawa Timur, tepatnya di Desa Dauhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Penasaran bagaimana cara produksi lele? Bersama saya Wahyu, yuk mari ikutin saya keliling-keliling Kampung Bina. Yuk. Sobat Izi, ya kali ini proses pelepasan benih ke kolam lele ini sedang dituangkan dari jerigen ke kolamnya. Sobat Izi bisa menyaksikan. Nah, sobat Izi, kita sudah sampai penangkapan lele yang akan kita gunakan untuk produksi keripik lele. Ditangkap nih banyak beberapa lele yang akan digunakan untuk keripik.
Alhamdulillah Sobat Izi, terima kasih sudah mengikuti vlog kami hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Wahyu dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat is easy. Ya, Masya Allah. Ini Ibu Nofrita, kalau kita lihat di tampilan, kita sudah ada dengan teman-teman Inisiatif Zakat Indonesia di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Tadi kita sedikit melihat cuplikan ya, Bu, bahwa proses memang program ekonomi ini banyak gitu, banyak sampai akhirnya kita berpikir ini menarik nih kalau memang kita angkat ternak lele gitu. Dan dari cuplikan itu kita sudah terhubung ini Bu, kita mungkin cicet sedikit Bu, izin Fitri akan cicet dulu dengan teman-teman di IZI Jawa Tengah. Ini ada Mas Eko Mulyono dengan kameramennya Mas Fauzan Ajis. Assalamualaikum Mas Eko. Baik, Assalamualaikum Mas Eko di IZI Jawa Tengah. Bisa dicek mungkin di unmute dulu, Mas. Baik, silakan Mas Eko. Assalamualaikum, Mas Eko. Masya Allah. Ini kalau Fitri lihat di sini, ini juga disaksikan langsung dengan Ibu Nofrita ya. Mas Eko sudah berada di belakang, tampaknya itu kayak kolam ya, kolam ikan lele ya, Mas Eko ya? Baik, boleh diceritakan Mas Eko secara singkat live reportnya ini ternak lele di sana itu ada berapa kolam dan kira-kira kalau misalkan menghasilkan berapa banyak ternak lelenya, silakan Mas Eko. Di sini terdapat usaha bersama yang memang terdiri dari para ibu-ibu produktif. Jadi pada saat ini kita akan melakukan pelebaran nomor 2. Ada beberapa tujuannya dan seperti apa cara pelebarannya. Kita akan langsung menggunakan dari mereka. Ini adalah mereka ini ada berapa ekor yang akan kita temukan hari ini. Yang akan kita temukan hari ini ada 8.000 ekor yang kita sediakan untuk 2 kolam. Baik, jenis apa bilangnya? Ini jenis sangkurian. Ini cara membuat gimana Bu? Kalau misalnya kita air yang kita kurangi sedikit dari yang semula, terus kita buang, dan kita tambah dengan air yang dari kolam kotor. Kita diamkan selama 15 menit, yang tujuannya adalah untuk adaptasi lainnya agar nanti dapat ditukar di kolam yang baru. Secara kedua kita masukkan ke kandang, kita lepas perlahan-lahan, dari kolam ini kalau lelenya bisa beradaptasi karena lelenya ini kan mudah dan bergerak di seluruh kawasan kolam. Di sini kita bisa lihat itu lelenya sudah tepat, sudah senang kita berada di kolam. Mereka sudah mulai mengejar gitu ya. Ibu ini matanya pertama kali mereka pertama Bu. Setelah kotor ini biasanya kita jangkau dulu, kita gunakan kepala dulu karena nanti lele akan memakan dari plankton-plankton yang sudah kita siapkan dari kolam. Selama kurang lebih 2 hari. Setelah 2 hari baru kita lakukan pakan dengan pelet. Terima kasih. Nah, ini proses pelebarannya. Kita dengan
Yang akan dilaksanakan tahun ini seperti apa sih? Berkaitan dengan budidaya lele yang ada di Kota Semarang, sebatas informasi. Ya, sepertinya jaringan di Mas Eko agak low ya, jadi suaranya agak terdengar kurang jelas. Tapi kami sedikit mendayu-dayu sih mendengar suaranya Mas Eko, dan ada beberapa aktivitas terlihat di sana ya dari para peternak ya, ibu-ibu, Masya Allah ini ibu-ibu tangguh yang lagi berternak ikan lele gitu ya Mas Eko ya. Baik. Oke, kita langsung beralih ke Jawa Timur. Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Jawa Timur ini ada Mbak Ismi di sana. Tampaknya Mbak Ismi juga sudah siap. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Ismi. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Alhamdulillah. Iya, Mbak Ismi, ini sama juga sih. Secara tampilan di belakang sudah tampak itu ada kolam lele juga, betul ya Mbak Ismi ya? Betul Mbak Fitri. Baik, silakan Mbak Ismi, bisa disampaikan live report-nya. Baik, sahabat Izi, saat ini kami sedang berada di lokasi Kampung Bina Ternak Lele di Desa Dauhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, di belakang kami sudah nampak ada 6 kolam lele yang masing-masing kolamnya ini berisikan 20.000 bibit ikan lele. Nah, di sini sendiri untuk pembinaan sudah berlangsung prosesnya sudah berlangsung sama 1 tahun. Dan kita coba lihat di sini ada aktivitas dari salah satu penerima manfaat yang bernama Bapak Iron yang sedang melakukan aktivitas ini. Kira-kira apa sih sahabat Izi yang dilakukan oleh Bapak Iron? Yuk sama-sama kita lihat. Assalamualaikum Pak Iron. Waalaikumsalam. Sedang melakukan apa ini Pak? Ya, ini kita sedang melakukan penggantian air, Mbak. Oh, penggantian air, betul. Gunanya buat apa ini Pak? Nah, ini kan habis hujan. Biar kadar pH di air ini tetap stabil, ini kita kurangi separuh airnya, biar ikan-ikan ini tidak stres. Oh, biar ikannya tidak stres gitu ya, karena kebanyakan air. Ya, terkena air hujan biasanya kalau di lingkungan ini, kalau kita nggak mengurangi debit airnya, ikan itu stres. Dan akhirnya naik ke permukaan semua, nggak doyan makan. Oh, begitu. Jadi memang mempengaruhi ya Pak ya, terkait dengan kualitas airnya dan juga kuantitas airnya gitu ya. Betul. Oh gitu. Baik sahabat Izi, itu tadi ya sedikit aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Iron. Ini Pak sebenarnya agak penasaran ini Pak. Untuk sekali panen untuk di Kampung Bina Ternak sendiri itu berapa kali sih Pak gitu? Dan sekali panen itu memerlukan waktu kira-kira berapa lama gitu? Ya, jadi untuk 1 kali panen dalam 1 kolam ini itu membutuhkan waktu 3 bulan. Oh, 3 bulan. Mulai dari persiapan kolam, tebar benih sampai siap panen itu semuanya membutuhkan waktu 3 bulan. Memerlukan waktu 3 bulan untuk sekali panen. Dalam 1 siklus 1 kolam ini berisikan 20.000 biji. 20.000 biji. 1.000 ekor benih lele. Dalam kondisi normal, ini jika tidak ada hal yang membuat ikan-ikan ini rusak dan lain sebagainya, misalkan bencana alam, itu kita bisa mendapatkan 1,8 ton untuk 20.000. Untuk 20.000 ikan lele bisa menghasilkan 1,8 ton ya Pak, minimal dalam waktu 3 bulan. Masya Allah sekali ya, luar biasa sekali. Baik Pak, ini loh Pak, biasanya tuh kan setelah panen, itu lele-lele ini dikemanakan gitu? Sahabat Izi pasti penasaran. Oh ya. Jadi tentunya kita juga punya langganan tengkulak sendiri, 1. Kedua, kita juga punya langganan rumah makan. Dan juga kita produksi sendiri, Mbak. Diproduksi jadi apa itu Pak? Jadi keripik lele, Mbak. Oh, jadi keripik lele. Ya, jadi panen ini, dalam 1 panen itu biasanya akan ada pengelompokan.
stop pengayakan dari A, B, C, dan biasanya yang C ukuran paling besar biasanya nggak laku di pasar. Oh, justru yang paling besar tuh nggak laku ya Pak ya? Karena kalau di rumah makan terlalu besar. Oh, kalau dijual di rumah makan terlalu besar. Di pasar juga seperti itu. Oh, di pasar juga. Jadi, daripada lele ini terbuang sia-sia, betul, atau harganya jatuh lebih murah, kita produksi untuk keripik lele. Oh, jadi yang besar-besar digunakan untuk keripik lele karena dari pasaran sendiri sudah tidak menerima terlalu besar gitu ya Pak. Kalau di ukuran rumah makan terlalu besar gitu. Nah, pasti Pak sahabat Izi ini penasaran ini Pak, gimana sih tampilan dari keripik lele sendiri gitu? Nah, baik, ada ya contohnya ya Pak ya? Langsung saja, yuk Pak, kita lihat sama-sama sahabat Izi. Nah, ini Pak. Oh, ini. Ini sudah dalam proses pengemasan. Ini ada 70 gram. Oh, ini 70 gram ya. Satu kemasannya 70 gram. Jadi 70 gram ini biasanya dijual dengan harga berapa ini Pak segini? Kita tergantung ya Pak ya. Iya. Maaf, nanti untuk reseller harganya lebih murah. Untuk eceran antara 10 sampai 11 ribu. 10 sampai 11 ribunya. Itu Mbak Fitri ya, terkait dengan produk olahannya ya, berupa keripik lele. Mungkin Mbak Fitri sudah pernah merasakan juga nih gimana nih Mbak testimoni rasanya. Baik, ini berbicara tadi kalau Bu Nofrita sampaikan terakhir ada review produk Bu ya. Nah, review produk ini Mbak Ismi tadi memperlihatkan keripik lelenya. Ternyata keripik lelenya juga udah nyampe nih Bu di Fitri. Jadi kita review juga nanti. Teman-teman, bagi yang ingin bertanya boleh ya. Tadi udah ada yang kami rekap pertanyaan sambil Fitri review. Karena Fitri mau mengikuti tadi sarannya alur untuk kita tetap usaha itu. Salah satu prosesnya adalah mereview produk ya Bu ya. Jadi coba Fitri review. Aduh nih Fitri mohon maaf nih Bu. Nih ntar Bu Nofrita harus dapet ini keripik lelenya nih Masya Allah. Ini support dari inisiatif Zakat Indonesia tentunya program ekonomi. Ini Fitri coba ya Bu. Kedengeran nggak ya kriuknya? Enaknya memang pakai nasi panas sih Bu dan sambal. Ini sayangnya kalau kita lihat di tampilan jaringan memang lagi turun ya. Masya Allah memang kita tidak bisa pungkiri kalau yang namanya teknologi hal-hal yang seperti ini. Tapi insya Allah keripik lele ini bisa kita lihat. Terus juga tadi yang di Jawa Tengah gitu ya, hasil dari ternak lelenya juga tadi Masya Allah. Begitupun yang Jawa Timur, selain keripik lele, Fitri rasa juga ada hal-hal yang hasil dari program ekonomi itu banyak insya Allah dan bisa terus gotong royong memuliakan duafa. Baiklah, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan, mohon izin ya Bu ya. Mangga. Fitri ada 2 ini yang masuk di sini. Pertama mungkin cepat saja kait Ibu boleh mungkin mohon dielaborasi bagaimana mengubah dari fixed cost ini menjadi variable cost. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana Bu sebaiknya jualan ini kita bisa fokus satu produk atau kalau boleh banyak produk itu bagaimana kita cara membagi fokusnya? Itu silakan Bu Nofrita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, tadi kan sudah saya jelaskan juga sebetulnya sedikit ya. Mengubah fixed cost menjadi variable cost. Ya, itu misalnya yang semula kita memberikan karyawan itu atau pekerja itu adalah sebulan misalnya fix gajinya 4 juta atau 5 juta misalnya ya. Tapi karena penjualan agak menurun, jadi kita berusaha maaf ya, kita komunikasikan juga dengan pekerja, kita berikan seperti unit rate. Kalau kamu datang, maka kita akan berikan sekian, uang transport sekian, uang kedatangan sekian, dan sebagainya lah. Sehingga kita tahu bahwa kalau kita pas lagi banyak-banyaknya order, otomatis mungkin dia akan bakal dapat lebih banyak daripada kalau gajinya tetap gitu ya. Nah di situ kita juga ada untungnya ada enggaknya bagi pekerja yang kurang giat mungkin dia malas nggak datang juga dapat segitu. Nah itu memang agak nggak enak, tapi itu bisa juga ada beberapa pekerja saya terapkan seperti itu dan memang akhirnya dia juga bisa dapat lebih gitu dibanding dengan dapat gaji. Itu sama-sama. Kenapa? Jadi tiap bulan overhead kita
kelihatannya turun. Nah, kita sesuaikan dengan dengan berapa produk yang terjual. Itu makanya kita ubah seperti itu. Atau contoh lain misalnya gedung, kayak tadi saya bilang, misalnya kita butuh kantor. Kita sewa gedung biasanya rata-rata itu adalah setahun gitu ya, sewa ruang kantor gitu. Kita harus bayarnya setahun. Nah, itu mungkin agak berat dan biasanya kan bayarnya di muka. Nah, itu agak berat kan bagi kita yang suasana seperti ini, kondisi seperti ini. Nah, itu kita bisa ubah ke variable cost, misalnya kita pakai kita sewa co-working space. Memang tempatnya karena co-working space kita tidak private kita sendiri di tempat itu gitu ya. Tapi itu kita bisa mengurangi overhead. Nah, atau misalnya kalau kita datang baru kita bayar. Nah, itu kan lumayan kan banyak orang-orang sekarang yang WFH. Nah, dengan WFH kan kita nggak perlu nyewa gedung. Nah, seperti itu. Nanti baru kalau pas mau kita masuk kita sewa ruang meeting misalnya, atau itu tempat tertentu yang kita untuk sekedar untuk bertemu gitu. Itu untuk salah satunya untuk mengurangi untuk mengubah dari fixed cost menjadi variable cost. Contohnya seperti itu. Yang kedua, kita jualan sebaiknya fokus satu produk atau boleh banyak produk. Nah, itu tergantung kemampuan kita. Karena tadi seperti kita bilang bahwa kita harus punya komitmen. Kalau kita tidak mampu untuk banyak produk, ya lebih baik kita fokus satu produk. Yang penting tidak kita tetap pegang komitmen, kita tetap ada kemampuan, kita ada tenaga. Kalau kita tidak mampu, sebaiknya kita jangan banyak produk, kita fokus satu produk. Apalagi kalau misalnya biayanya terlalu besar untuk banyak produk, sementara pemasukan belum jelas, itu jangan. Tapi kalau misalnya saya sudah berjualan, misalnya dimsum, sekarang banyak dimsum, saya berjualan dimsum. Tapi ternyata ada beberapa orang, mungkin mereka tahu saya masaknya enak, ayo dong Bu, sekalian dong bikin ini, bikin catering. Kalau saya mampu, ya boleh. Tapi tetap kita harus pisah-pisahkan SDM kita, sehingga tetap terpenuhi order kita, komitmen kita terhadap klien. Jadi nggak ada salahnya mau banyak produk juga boleh, asal kita punya kemampuan dan kita bisa menjaga komitmen. Kalau belum mampu, ya fokus satu produk saja. Gitu. Baik, Masya Allah Ibu, ini tadi ada beberapa kalimat yang Fitri catat dari hasil yang Ibu sampaikan, ilmunya yang sangat berharga ini, Masya Allah Ibu. Menjaga kapal di tengah badai, wow, hemat-hemat dalam pengeluaran, tidak panik, kolaborasi, atau tetap terus gotong royong, dan terus temukan hal baru. Kurang lebih itu tadi kalimat-kalimat yang menarik untuk bisa kita langsung praktekkan ya Bu ya, gitu. Baik, ini Bu, rasanya nggak cukup memang kita berbicara dengan Ibu Nofrita tentunya terkait untuk tips-tips dan menjaga rasa semangat kita dalam usaha kecil menengah khususnya. Tapi waktu Bu, Masya Allah, ini waktunya ternyata kalau dilihat sudah jam 5 lewat gitu. Dan tadi di awal acara kita sama-sama mengawali dengan basmalah, maka teman-teman yuk sama-sama kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sekali lagi terima kasih tadi dari kru lapangan yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Jawa Tengah, ada Mas Eko, juga tadi dari Izi Jatim Jawa Timur ada Mbak Ismi. Terima kasih teman-teman yang ada di sana, walaupun mungkin sedikit kendala jaringan, tapi tentunya tidak menutup dari hal-hal pesan yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Baiklah, kami sekali lagi ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiran tentunya untuk para pengisi acara, Ibu Nofrita Safitri, Pak Dedi Venalosa yang menyempatkan hadir dan mengikuti sampai acara selesai tentunya. Dan untuk seluruh para donatur maupun mitra yang hadir di dalam acara Easy Trip virtual dengan tema UMKM tetap bangkit walaupun pandemi menghimpit, dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap jaga protokol COVID-19-nya, dan terus gotong royong untuk memuliakan duafa. Bagi sahabat Easy yang terlewat, acara ini bisa disaksikan di YouTube Inisiatif Zakat Indonesia
di Inizia TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan juga sahabat Izi bisa follow di media sosialnya Izi di Instagram @inisiatifzakat agar nggak ketinggalan ya info-info dakwah maupun event-event Islami lainnya. Dan saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara Inisiatif Zakat Indonesia, mohon dibukakan pintu maaf jika ada kata yang kurang berkenan, sikap ataupun hal-hal tentunya selama acara berlangsung yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya. Dan insya Allah akan ada periode Easy Trip selanjutnya, temanya tentu akan lebih menarik, jadi tunggu dan jangan lupa follow tadi media sosialnya. Sekali lagi, mohon maaf. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nofrita, terima kasih Pak Dedi Venalosa. Mohon izin Ibu Nofrita, Pak Dedi, dan teman-teman. Sama sekali.